الذي تنحل به الأموال وتنفرد به الغراب وتنظر به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الماء بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimi jami'il anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang. Mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mengundang keberkahan datang ke dalam hidup kita, menyebabkan ketenangan hati masuk ke dalam hati kita, dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini menjadi penghapus dari setiap dosa dan kesalahan kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan pengajian yang telah lalu, yaitu adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dawamul fikri, mulazamatul fikri fi ni'matillahi wa fi jalalihi ta'ala. Hendaklah seorang hamba itu, Masya Allah, Habib hijau datang. Pajah Habib Habang, dapatnya Habib hijau. Mulazamatul fikri, melazimkan tafakkur, merenungi nikmat-nikmat Allah yang ada di dalam diri kita dan nikmat Allah yang ada di alam semesta. Dan yang harus kita sadari bahwasanya di antara bentuk nikmat Allah yang paling besar itu adalah ketika Allah menundukkan seluruh alam semesta. Hanya Allah menciptakan seluruh alam semesta ini hanya untuk melayani manusia. Sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan, burung yang ada di atas awan, banyu hujan yang turun, banyu sungai kita yang berlebihan, tanah Allah Ta'ala ciptakan, buah Allah Ta'ala keluarkan, udara Allah Ta'ala ciptakan, semuanya untuk melayani manusia. Dan itulah yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Maka apabila kita mentafakuri, merenungi nikmat Allah yang ada di dalam kehidupan kita ini, maka secara otomatis akan keluar kalimat Alhamdulillah dari lisan kita. Kenapa terkadang kita koler bersyukur? Kenapa kita terkadang koler mengucapkan Alhamdulillah? Karena memang kita kurang menyadari nikmat Allah.
wa fi jalalihi, dan merenungi bagaimana keagungan keperkasaan Allah di dalam alam semesta ini, termasuk di dalam kehidupan kita. Nah, ini kita renungi masa-masa lalu kita renungi usaha-usaha kita dahulu, yang kita terkadang hendaknya A, terkadang telah kita hendak A, tapi Allah Ta'ala berkehendak B. Kita sudah berusaha, jangan sampai garing bawa olahraga sekalinya apa, bujur garingnya karena penyakit, sekalinya garingnya imbah menaiki pohon, dia ikut sangkut jatuh, gugur ke bawah. Bujur, kita berusaha sudah, jangan sampai salismaan, jangan sampai sakit kepala sekalinya garingnya kada lewat situ. Nah, ini kan keagungan dan keperkasaan iradat kehendak Allah yang berlaku di alam semesta. Apabila ini kita renungi, apabila ini kita tafakkurkan di dalam hati kita, maka itu akan menjadi obat hati yang paling bagus. Obat hati yang paling bagus, dan setelahnya itu insya Allah ketenangan akan masuk ke dalam hati kita. Nah, orang yang hidupnya tidak tenang itu karena memang orang tersebut tidak ridha dengan tulisan Tuhan. Inya berkehendak bahwa yang berlaku itu adalah tulisan tangannya. Nah, lalu kada ridha sampai kapanpun hati kita, selama tidak ridha, maka selama itu juga hati kita tidak akan merasa ketenangan. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma nafa'a syai'un, ma nafa'al qalba syai'un. Tidak ada obat yang paling mujarrab, tidak ada obat yang paling bagus untuk mengobati hati manusia melebihi daripada seseorang yang masuk untuk beruzlah, yang di dalam uzlahnya itu, di dalam kesendiriannya itu, di situ dia mentafakuri seluruh peristiwa yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Itu obat yang paling mujarab sudah. Kita datang kepada tuan guru minta penarang hati. Tuan guru yang aja hati kada tarang. Kita minta banyak wadah tuan guru, doakan mudah-mudahan usaha ulun lancar. Sidin aja usahanya bilang derodotan. Nah, maka obat yang paling mujarab itu masuk ke dalam ruangan, tutup seluruh sesuatu yang berhubungan dengan makhluk. Disitulah kita mulai memasang, menyambung hati kita ini supaya terkonek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya uzlah sambil tafakkur. Sisakan dan sisihkan waktu kita 10 menit bareng sehari. Kita bertafakkur, duduk di higa sungai di muka jamban sambil mengikuti banyu. Sambil mengikuti banyu, ya Allah, banyu ini nalah. Sebutin aja kita tafakurin banyu tuh. Yang ciptakan. Di dalam banyu itu banyak yang bisa hidup. Di dalam banyu ini, dengan banyu ini banyak orang mengambil manfaat. Tapi pulang banyu ini amunnya kedikitan, kada nyaman, kebanyakan rumah larut. Kita tafakuri di situ. Kira-kira banyu yang Allah Ta'ala ciptakan ini, dengan segala keunikan, dengan segala keajaiban, dengan segala makhluk yang hidup di dalamnya itu, gasan siapa yang dia ciptakan ini, wahai Allah? Kalau Allah Ta'ala ciptakan gasan iwak hidup, kan dah? Iwak hidup gasan siapa? Iwak hidup gasan manusia. Kalau banyu ini Allah Ta'ala ciptakan gasan rumput-rumput yang ada di dalamnya, kada rumput, bahkan rumput yang ada di dalam banyu itu Allah Ta'ala ciptakan supaya banyu itu
berasih amunnya berasih nyamannya gasan manusia itu hanya sebuting. Nah, kita sisihkan waktu kita 5-10 menit masuk, kita tutup hubungan dengan manusia, sambung hubungan dengan Allah, itu namanya uzlah. Kemudian wa min adabihi, di antara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itharul haqqi 'alal batili, lebih mendahulukan Allah daripada yang selain Allah. Lebih mendahulukan Allah daripada selain Allah. Itu adab yang harus kita jaga, dan kebanyakan kita masih talanggar. Kita terkadang lebih mendahulukan selain Allah. Apa itu selain Allah? Lebih mendahulukan bini. Ujar Allah Ta'ala, jangan diambil itu ampun orang. Tapi ujar bini, ulun hendak mengganti iPhone. Balaluan. Lebih mendahulukan gawian, ujar Allah, sampai saatnya sudah menghadapku, sampai saatnya sudah sembahyang, ujar gawian amunnya kada digawi nang kaya bemasak di rumah. Lebih mendahulukan selain Allah, ujar Allah, amunnya jabatan hendak naik begawi bujur-bujur, jangan menyuruh amplop ke bawah meja, tapi pulang maitihi anak bini di rumah, amunnya kada nangkai ini lambat. Lebih mendahulukan Allah daripada selain Allah, itu adalah adab seorang hamba yang harus ditanamkan di dalam hatinya. Nah, karena seorang hamba yang tidak memiliki adab itu fahuwa dab. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, man lam yakun lahu adab fahuwa dab. Orang yang tidak memiliki adab maka sama nang kaya biawak, sama nang kaya binatang. Maka adab yang berikutnya adalah itharul haqqi 'alal batili, lebih mendahulukan Allah dalam segala apapun daripada selain Allah. Kenapa? Karena kita harus sadar, dari ujung kepala sampai ujung batis, dari buncur rumah paling atas sampai buncur rumah yang paling bawah, itu pemberian dari Allah. Baju yang kita pakai pemberian dari Allah, mata yang kita pakai pemberian dari Allah. Apa kira-kira di dalam hidup ini yang lain dari Allah Ta'ala? Amunnya ada yang kau menyambatakanlah di dalam hidup kita lain pemberian dari Allah yang kau menyambatakan. Ulun umrahkan. Nah, ayo ulun umrahkan. Kalau semalam ulun menyuruh silahkan umrah. Nah, ini kada ulun umrahkan, duitnya barang kayak apa mencari. Sambatan sebuting aja yang bukan dari Allah Ta'ala. Ulun umrahkan, minjam lon kejidani kakek ulun. Ayo. Kadida, makanya ulun wani. Kadida. Makanya ulun wani hendak mau umrahkan, dasar kadida. Sambat aja kadida. Nah, apa tadi yang mau? Ini dapur. Apa yang kadada? Yang kadada. Yang bukan dari Allah. Itu orang tua aja yang paham. Kadida, dari ujung kepala sampai ujung batis, dari buncur rumah yang kita miliki sampai buncur yang paling bawah, itu titipan dari Allah, pemberian. Dan kata Buya Hamka,
al-insanu abidul ihsan. Manusia itu akan menjadi budak kepada orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Itu memang sudah menjadi fitrah manusia. Akan menjadi budak inggih pun kepada orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Kita aja begawi digawikan orang, begajih diberi lebih dari orang lain. Gawian kada seberat orang lain. Coba kita lihat, gawian kita ini kada seberat orang. Gawian kita ini hanya 5 waktu dalam sehari, dan itu pun dalam satu waktu terkadang 2 menit untung sudah. Paling lawas 5-10 menit untung, itu gawian kita, dan hanya dibebankan 5 kali dalam sehari. Bayangkan gawian umat Nabi Musa alaihissalam supaya mendapatkan surga, sujud sampai pecah batu, bertasbih di pinggir laut sampai iwak itu 4 berzikir. Saking khusyuknya, balasan upahnya 1 aja. Kita umat Rasulullah, manusia ini sudah nyaman, diberi gawian nyaman, upah ganal, pemberian lebih banyak dari orang lain. Sedangkan fitrah manusia ini al-insanu abidul ihsan, manusia ini adalah akan menjadi budak bagi orang yang berbuat baik kepadanya, pasti inggih pun. Tapi kenapa kita terkadang ujar Allah A, kita menggawi B? Kenapa terkadang kita ini kada paasian? Karena memang kita kadang menyadari pemberian-pemberian Allah di dalam hidup kita, sehingga kita menutup diri, kita kadang mau menjadi budak. Haji Dani 1 juta sehari ulun bari, 1 juta sehari. Biasa memberasi musola 1 juta sehari. Karena inya merasa 1 juta sehari ulun bari hendak nukar apa kawa dari 1 juta itu. Inggih pun lawan ulun, ujar ulun ini inggih, ujar ulun ini gawi. Kenapa? Karena inya menyadari bahwa ulun yang tukang bari. Manusia itu sebenarnya harus nangkaya itu. Kita sadari bahwa kehidupan kita ini dari lahir sampai meninggal, dari atas kepala sampai paling bawah, itu pemberian dari Allah. Nah, maka adab kita harus lebih mendahulukan Allah daripada yang lain. Adab berikutnya al-qiyasu 'anil khalqi, ay adamul i'timadi 'alal khalqi fi hajatika fis safari wal hadar. Li'annal khalqa la tanfa'u wa la tadur. Adab yang berikutnya adalah bahwa seorang hamba itu harus memutus, atau seorang hamba itu jangan sampai berpegang dengan manusia dalam setiap keadaan dan dalam setiap keperluannya. Jangan sampai berpegang dengan makhluk. Artinya seorang hamba itu hanya berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena li'annal khalqa la tanfa'u wa la tadur, karena makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa memberikan mudarat. Orang yang berpegang dengan makhluk itu sama dengan orang yang berpingkut di kayu jabuk. Orang yang berpegang dengan makhluk itu sama dengan orang yang berhubang di kayu tanggalang. Lianna al-khalqa la tanfa'u wa la tadur, karena makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dan hati-hati orang yang di dalam hatinya berpegang dengan makhluk, maka hati-hati, suatu hari, suatu saat pasti akan kecewa.
pasti akan kecewa. Bepingkut lawan bini, sekalinya si bini meninggalkan waktu. Nah, ini ada kejadian diceraikan bini karena bininya PNS. Lagi bininya kada singgawian, dan bininya kada singgawian, si laki yang mendaftarkan laki, yang mencari akan laki, lakinya tukang ojek. Tapi sekali imbas sudah lulus, diangkat jadi PNS, sebulan 2 bulan dicerainya, laki yang memperjuangkannya tadi. Ayo biar hati-hati nih yang jadi ASN nih. Ditinggalkannya Supan, ujarnya Supan, berisi laki tukang ojek. Ayo, laki yang mengharap bini ini berhasil, bini ini yang bisa menambah ekonomi di dalam rumah tangga sekalinya. Nah, karena memang pergaulannya sudah naik, akhirnya apa? Sakit hati. Hati-hati itu hati-hati. Hati-hati Pak yang jadi PNS nih. Ada ulun wanti-wanti ya. Artinya jangan terlalu berharap begawi aja terus usah manu orang, usah mengharap orang. Ada saatnya manusia itu ada orang yang berharap dengan gawian, hidupnya berharap dengan gawian sekalinya. Jar bos, penghasilan kita berkurang, aku hendak mengurangi karyawan pegawai, termasuk sekalinya kita kejelapak. Ada orang yang berharap dengan ding sanak, ding sanak tuh sugih. Hati-hati, ding sanak ada saatnya mulia. Makanya di dalam Al-Quran itu ya Allah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan, tawakalkan seluruh kehidupan kita, serahkan seluruh urusan kita kepada Tuhan yang Maha Hidup. Bujur setia lakinya, tanggung jawab lakinya. Tapi ada saatnya laki itu mati, lalu bingung apalagi yang digawi. Maka serahkanlah kepada Tuhan yang Maha Hidup dan tidak pernah mati. Kecewa, dan kekecewaan yang paling berat itu adalah kekecewaan yang kita dapatkan dari orang-orang yang paling dekat dengan hidup kita. Bau usaha lawan ding sanak, sekalinya dibawa ding sanak bulit, dibawa ding sanak buka duitnya. Jakanya orang telah masih nyaman ding sanak. Apalagi pasti kecewa. Dahulu ada kisah di dalam kitab Iqazul Himam, ada seorang murid yang minta izin ke gurunya, guru ulun hendak betulakan ke pulau sana. Lalu jadi si guru, pas benar di situ ada guruku. Di situ ada guruku. Kena ujar si guru, apabila sudah sampai ke tempat itu, berjumpa dengan orangnya, tolong sampaikan salam. Setelah itu berikan nasihat. Apa nasihat biasanaku? Minta nasihat kepada orang itu. Sudah tulaklah si murid. Sesampainya di pulau tujuan, di kota tujuan itu, betapun si murid tahulah lawan ini, kenalah dengan fulan bin fulan. Ujar orang ini bujuran kan mencari sidin. Takjub si murid tadi, kenapa? Siapa orang yang aku cari? Ternyata yang dicari oleh si murid ini, yang dipesani oleh si perguruan ini adalah seorang raja
yang hidup di dalam istana yang penuh dengan kenikmatan. Hibak hendak apa aja ada. Lalu terbesit di dalam hati si murid ini, ya Allah, pinanya ulun ini salah orang Pak. Masa orang yang gurunya guru itulah, masa gurunya guru ulun itu zuhud, gurunya itu zuhudnya luar biasa. Inya makan dari hasil mu'unjun dapat siangi makan, isuk hendak makan nanggai ke pulang mu'unjun pulang. Pinanya tersalah orang Pak. Masa gurunya nang kayak ini hidupnya mewah, masa hidupnya bergelimang dengan harta, masa pakaiannya larang, masa dilayani oleh manusia. Lalu, tapi karena ini pesan perguruan tadilah, sampaikan salam ke situ dan minta nasihat. Sudah menghadap si raja, ternyata raja menghadap si raja. Lalu jadi si raja, ada apa ke sini? Wahai raja, ulun ini datang dari negeri seberang, muridnya si ini, dan guru ulun minta sampaikan salam ke pian. Oh, jadi sidin iya kah? Dan yang kedua, sidin minta nasihat. Ini setengah ragu juga nih, bujur kada masa perguruan minta nasihat lawan orang yang bergelimang dengan harta tadi. Lalu ujar si raja tadi, sampaikan kepada gurumu sampai kapan hatinya berpegang dan sibuk mengurusi dunia. Sampai kapan hatinya berpegang dan sibuk mengurusi dunia. Takajud pulang si guru nih, kada tepaling, si murid ini kada tepaling lah. Seharusnya guru ulun yang ucap ke pian istana mega, di dalam istana itu luar biasa kemewahannya. Seharusnya guru ulun yang ucap nang itu ke pian. Nah cuman tadi murid ini inggih pun lawan guru, ujar si raja, sampaikan kepada gurumu sampai kapan dia sibuk mengurusi dunia dan hatinya sibuk mengurusi dunia. Sudah boleh bertemu lawan guru. Lalu cara perguruan, apa yang sudah disampaikan guruku yang ada di sana? Si murid ini kada nyaman. Kadida guru kada nyaman menyampaikan, tadi pinanya tapu huruf. Kadida guru sidin kadida menyampaikan apa-apa, kada ujar sidin aku tahu. Sidin ada menitip pesan kesan aku. Sampai 3 kali dipaksa guru, lalu si murid ini menyampaikan, wahai guru, si raja itu, guru pian itu berpesan mempertanyakan sampai kapan pian sibuk dan menggantungkan hati kepada dunia. Ternyata menangis langsung si guru itu, menangis. Tambah bingung pulang si murid. Ini pindahnya ada yang salah, ujar murid ini, sampai menangis, sampai di dalam riwayat itu sampai janggutnya ini basah, artinya kan menangis benar tuh. Wahai guru, yang disampaikan guru pian itu kada salah lah, kada tepaling lah. Lalu ujar si guru tadi, yang disampaikan oleh guruku itu bujur. Sidin walaupun hidup terlihat bergelimang dengan harta, hidupnya terlihat penuh dengan kemewahan, hidupnya terlihat di dalam istana yang megah, tapi hatinya sedikit pun tidak pernah berpegang dengan kemewahan dan kemegahan itu. Sedangkan aku selama ini, ujar Sidin, walaupun hidup dengan kesederhanaan bahkan kekurangan, Sidin sadar
Walaupun hidup penuh dengan kesederhanaan, bahkan kekurangan ujian sedikit, tapi setiap hari hatiku ini menggantungkan hidup dari hasil wujud. Ya, halus saja. Aku menggantungkan hidup dari hasil wujud. Sedangkan buruk-buruk itu bujur, hidupnya kelihatan mewah, hidupnya kelihatan megah, istananya kelihatan indah, tapi sedikit pun hatinya tidak pernah menggantungkan. Ini kan kita masalah adab hati ini. Ini masalah adab hati, jangan sampai ketika kita melihat, oh tuan guru itu bang sini udah ganti terus mobil. Tuan guru itu kan misalnya diisi apa namanya yang membawa minyak itu apa? Yang membawa minyak bertangki di belakang tuh. Diisi tangki berapa buah berganti terus. Tuan guru itu kan diisi perumahan sejauh mata memandang. Tuan guru itu kan ini adab di dalam hati. Jangan sampai juga kita menilai nangka itu. Ketika ada orang yang hidup dengan kemewahan, oh ini hidupnya menggantungkan dengan kadar. Masalah hati lain. Walaupun ada orang yang gawiannya mu'uyun, gawiannya berhumah, gawiannya berjual latupan aja, lalu kita sambat, oh ini orang yang zuhud, oh ini orang yang qanaah, oh ini kada menjamin. Ketika hatinya bergantung sekecil apapun dengan makhluk, disitulah sudah dunia masuk ke dalam hati. Nah, jelas saja kan adab kita kepada Allah itu andakannya di dalam hati. Bukan berarti tuntung pengajian, berkisah tentang zuhud, berkisah tentang meninggalkan dunia, lalu besok rame di rumah, pasar sunyi, galangan pasir sunyi. Aku pada hendak lagi memikirkan dunia, sudah hendak ibadahnya sudah ada. Lain itu adabnya di dalam hati. Banyak kayak orang yang kada begawi, bukan berarti itu orang yang zuhud. Amunnya di dalam hatinya masih mengharap, nah maka disitulah berarti dunia masih ada di dalam hatinya. Artinya kita hidup ini santai-santai ya. Waktunya begawi, Haji Jamila begawi kita. Waktunya istirahat. Ada makanan seadanya, makan seadanya. Ada pina belabih, makan yang nyaman. Karena itu dunia. Urusan hati antara kita dengan Allah. Ini ada orang imbah pengajian tentang zuhud tadi, makan disurungi nasi samin iwak kambing. Nah, orang masih mencari iwak kambing ini kayak apa bentuknya. Mencari iwak kambing tadi. Bisa kepalanya kambing, awaknya iwak. Menunjol ke piring, aku kadang makan gini lagi. Imbah dijuluki bubur, hanya mau makan kadang kayak itu. Hidup itu santai-santai aja. Ada yang nyaman dimakan, makan yang nyaman, kamu kan tidak berenai. Hidup jangan diulah-ulah hidup itu. Ini duit jangan diolah-olah. Duit banyak, makan lempeng, tambah bungul. Duit banyak, makan gemili. Duit ke lidah hendak makan nyaman, itu kan diolah-olah. Jadi makan apa yang ada. Kalau duit lebihan, nukar yang nyaman. Kalau tidak duitnya beranian, habis kisah. Disurung-yurung tadi, disaruan sama kadosa pilih. Apa disuruh orang, makan yang ada, jangan mencari yang lain kalau di pangkung orang. Nah, ini ada kalau kisah apa Gabin jam pitik tadi. Pilih
ujar si guru anunya makanannya kena pada hilang tahun si murid di ujungnya ini soalnya punya makanannya nyaman doanya terpanjang amunya makanannya bubur nah itu doa selamat aja tak Rabbana atina ya tontong sudah assalamualaikum lalu ujar si murid dari jauh ini si guru ini sambil Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qiraatina ujar si murid dari jauh wah ujar guru mungkin kita punya wah ujar guru ini itik kemana kita nih lalu panjang maka Al-Fatihah 2 kali doa menjenguk pulang si guru meyakinkan nih sekalinya masih ada ini si murid oh bujur saya itik sekalinya imbah disuruh nah yang menyuruhnya kan pakai pakaian itu pakai tisu di atas nah supaya ada kelihatan jadi si guru imbah dibuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un imbah tuntung makan langsung mano ke murid nah kalinganya kamu pada hitik gabin sekalinya guru yang di hati mencaduk ke kantong sekalinya bungkusnya diambilnya menyimpan ke bungkus nah guru ujar gabin cap hitik maksud ulun gabinnya jap gara-gara bapideh tuh dijulungi ayam jangan mencari intalo makan yang ada dijulungi intalo jangan mencari daging jadi tuan rumah amun nyiapin hendak daging kambing masuk ke kamar mbak disuruh masuk ke kamar di pangkung orang di dalam kamar kamu tahu lah bunga benar yang adanya berhutang masih nah jadi makan yang ada syukuri hidup kita ini nikmati apa yang kalau kita nikmati yang belum tunggu waktunya pasti ada sekali lagi lah hidup penuh dengan kepalsuan itu hati kada tenang wahadal adab kulluhu dan adab-adab ini seluruhnya yang bagi ayyakuna syi'aruka ayyakuna syi'araka fi jami'i lailika wa naharika adab-adab yang telah disebutkan di atas itu adalah adab yang harus engkau lakukan di sepanjang hari dan di sepanjang malam fa innaha adabus suhbah ma'a sahibin la yufariquka karena adab yang telah disebutkan itu adalah adab cara kita bersahabat dengan sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita siapa? Allah Ta'ala aja satu-satunya sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita itu hanya Allah. Satu-satunya sahabat yang tidak pernah tidur di saat sahabat kita yang lain tidur itu hanya Allah. Satu-satunya sahabat yang di saat kita ingat sahabat itu selalu mengingat kita. Dan di saat kita lupa pun sahabat itu selalu mengingat kita. Itu satu-satunya hanya Allah. Kalau bersahabat dengan manusia, kita baik, inya baik, tapi kalau kita kada baik, apa kabar? Tapi ketika Allah kita baik, Allah semakin baik. Apabila kita kada baik, Allah Ta'ala jadikan kita menjadi orang baik. Itu Allah. Banyak kita di dalam hidup ini ditakur oleh Allah Ta'ala supaya nanti apa menjadi orang baik. Bisa Allah Ta'ala takur lewat perjalanan hidupnya. Bisa Allah Ta'ala takur perbaiki orang ini melewati orang lain.
Bisa Allah Ta'ala atur perbaiki hamba itu dengan musibah sehingga ia bisa menjadi lebih baik. Yang tukang ulah itu Allah. Coba kan manusia pian amunnya pina beisi kawan yang pina pembebal, kawan yang pina wangal, itu kada dikawaninya lagi. Tapi Allah Ta'ala kada. Tapi makanya dalam musahabah, dalam bersahabat dengan Allah itu harus ada adab yang harus kita jaga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita bertahlil sedikit, baca Fatihah 4 bertahlil. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita, kita niatkan untuk kerabat kita, dan kita niatkan untuk jamaah yang pernah duduk bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, dan Allah Ta'ala turunkan rahmatnya. Dan setelah itu mudah-mudahan yang berisi hajat kabul, yang berisi masalah mudah-mudahan lakas tuntung, yang sedang sakit mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah.